Kula ge sering Pak Najib diparani tamu, Gus kabare jenengan ndek lambi onto kusumo. Sing asli, Gus. Terus, ya kowe jare sapa? Jare ngeten-ngeten. Larang niku, Gus. Lah terus nak larang piye? Kula tumbasi, Gus. Lah piro larang sak miliar? Ya wis tuku sak miliar. Mengke kula golekno pembeli, Gus. Oh, jebule maklar. Nah, itu mukjizat Quran. Sampean golek apa saja ada. Kenapa Nabi berharap begitu berharap kalau barokah mukjizat Quran fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Kenapa ada kata yaumal qiyamah? Kowe nak anut Nabi mung ning donya tok iso wae suul khotimah. Kalau dijamin yaumal qiyamah artinya kamu menjadi umatnya sampai hari kiamat. Artinya Anda lulus. Lho nggih to nganti dadi umatnya Nabi fi yaumil qiyamah berarti Anda lulus kan? Paham ya? Maka kata yaumal qiyamah ini penting untuk memastikan Anda husnul khotimah. Sampean suka ayat hisab, ada ayat waqad darahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Kamu pengagum ilmu sosial. Ilmu sosial paling gampang ya lomo. Lomo apian, gak pemarah, gak mecatan. Sak terus lah. Lho Nabi ki didhawuhi ngoten, walau kunta fadhdhun ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Bapak sosiologi Islam jenenge Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sing terkenal ngarang mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu diantara cara muji Quran. Saya ulang lagi, diantara cara muji Quran itu muji pakai ayat itu Pak Najib. Hada Rasulullah mu'ayyadun biruhil kudus wa mu'ayyadun bil kauni kullih law sya'a. Penyentak apa loh, jadi kalau apa lagi sanggem mawon kalau ngaji ning ngarepe Mbak Asnawi Sepo. Ini Rasulullah orang paling dicintai Allah dan beliau bisa memanfaatkan alam raya ini untuk kekuatan dakwahnya. Nabi bisa memakai Israel untuk membunuh orang yang menentang beliau. Bisa pakai Mikael, semua harta milik beliau kalau mau pakai Mikael. Bisa apa saja. Tapi nyatane beliau untuk dakwah disangoni pangeran ngene lho mat, nak dakwah iku ya aja wangkot, aja fadhon ghalidhal qalbi. Nah iku mbok langgar lan fadhu min khaliq, wong bubar. Entekno oleh mualim, terus terkenal medhit misoan. Tuntas-tuntas no. Itu hebatnya Ibnu Khaldun. Hada Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil kauni kulli lausaa. Itu pun andekan melanggar hukum sosial dibayangkan lan fadhu min khaliq. Betapa pentingnya ilmu sosial. Mana Nabi ngendikan wong kudu lomo, nak masak eling tonggo, karena sosial ini penting. Lho kula mboten niat sombong, kula sering lomo kalian tonggo. Pikiran kula sederhana, kula yen dikandani bapak mbah kula nggih terkenal lomo. Wong desa ora roh, kowe alim apa gunane apa ora pengen ngaji kowe. Tapi nak lomo kan karuan roh gunane dhuwit. Mulane menara wis bener, wong ngene iki ora roh gunane ilmu, nak kopi malah roh. Jadi tak angen-angen ya bener terus tugas-tugas kopi. Pemene disangoni tambah roh. Tapi ku haram ra dhuwit Pak Najib dhuwit menara dienggo kowe ya dosa. Lah nak kopi kan murah ya. Iku kadang ra dhuwit menara sumbangan. Artinya gini, kalau Anda pakar sosiologi juga tidak kehilangan sumber dari Al-Qur'an. Iku ayat walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Nabi kenapa mudah diterima banyak orang? Karena pemaaf, fa'fu anhum wasfa. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Kayak apa nih? Nah sampean kepengen dadi ahli tasawuf terus melarat radhi popo terus mlaku pinggir segara golek Nabi Khidir popo seraro lah. Ngono ku yo ana ayate qulillah sumadharhum fi khawdihim ya la bun wis kabeh ku apa makhluk kabeh la yadurru wa la yanfa. Yo ana dalile. Nak bojo akeh kok wis didalil kan fangkihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa ruba. Didalil tapi ora nasibe ora ngarah ngono tak jamin. Nah, cara Kiai Jawa Timur 1 + 1 tetap 1. Lah kenapa? Tambah 1 yang 1 minta cerai. 1 + 1 tetap 1. Guyonane ngoten. Pun cukup niki, pun pinter niku pun. Mboten kula nu yakin ngaji teng mriki niku mboten krana jenengan nggih karena buyut kula lahir teng Gambaran. Buyut kula kandung namanya Hafsah niku binti Maksum bin Saleh pancen kula riyen zaman Mbah Pas Sugeng sering Mbah Pah garwane Mbah Nur riyen sering tengene Mbah kula itu kok riyen kok mbok piye critane kok diwasiati kan urip-urip Gambaran. Pokoke urip wonten mawon kula biasa ikhlas dadi aja mbok koyo umume kiai kon tertib mboten saged wis biasa ikhlas donya mulai dhisik ra tertib kon tertib piye. Wis dalile ya Allah ya falu mayasa ngono wae. Dalile kok apa ya yaghfiru ya liman yasa wa yu'adzibu ya mayasa. Ora malah dudu kon mikir. Ajaran tasawuf bapak semarin kula kenang setunggal. Hak misale ana tanggamu de Innova terus ke mikir. Iku nak bane halus terus piye oleh tuku, nak oli nentek oleh tuku piye, terus engko wayahe memperbarui STNK piye. Iku goblok ta ora? Ora melu duwe kok. Nggih wonten lho santri goblok ngoten.
Wong kok di Alphard pajaknya bro 15 juta, duit 15 juta kena kutu sepeda motor. Wong ora melok duit kok melok susah. Perkara bayangno pajaknya. Iku gak kira-kira wong niku wong goblok apa wong pinter? Goblok kan? Lah donya ya ngono, donya wae pangeran kok kowe sing mikir. Ya ben terserah pangeran. Mulane cara kitab hikam da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur donya, ono sing duwe rupane sembarno wae. Maksudnya barno iku ya pantese ketua yayasan menara ya mikir menara. Pantese kula diundang wong sepuh ya teko. Ora usah mikir nemen-nemen. Sampean pantese nganggur ning omah ya nekani pengajian. Pokoke urip putih. Wis sing enteng-enteng wis. Timbang ning omah kukar-kukur wis nekani pengajian. Wis mulane ora usah target paham Pak Najib, demen kecewa. Aku yakin teko mbek rokokan wis. Teko cerita, wah sing ngaji wae, jajane ya wae. Bojomu ya mau takok, Pak, mbok tukok napa Pak aku mah? Wah lali goblok. Kowe ra paham teko nggo jajan, ambek paham ra nggo jajan, bojom seneng ndi? Wis gak penting ke paham ta ora, sing penting teko nggo oleh-oleh. Apa meneh nak mampir ATM gawani dhuwit 2 juta. Soale urip kudu gampang mawon, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Wong ku sing seneng. Pun nggih cekap nggih. Pun niki pun pinten niku pun. Mun pinter niki mun bos. Ya dadi kula waos ya tak bire teng kitab Fathul Bari. Dadi Nabi berharap umatnya banyak itu karena mukjizatnya Quran. Coba mukjizat Quran. Barokah Quran itu kita pinter nganti saiki. Coba kalau mukjizatnya Nabi tongkatnya Nabi Musa, kepengin roh wedok Turki. Iku wae nak utek tem jenis suudon ragu iku tenan ta ora. Nak kowe jenis wong jaduk kepengin jajan. Paham nggih? Nak jenis klenik terus ku angger tongkat mbok goleki. Mulane tongkat ku laris perkarane wong kabeh mbayangno koyo Sunan Bonang. Kula di kanca kiai amen nggo tongkat ya tak enak apa tongkat. Iki asli Gus koyo Sunan Bonang. Aku krungu wong muni asli ku nganti lali jumlah ya. Kayak samurai, angger wong ya muni asli. Merah delima angger wong sing duwe ya muni. Kula wis sering Pak Najib diparani tamu. Gus kabare jenengan ndek klambi Antakusuma sing asli Gus. Lah kowe jare sapa? Jare ngeten-ngeten. Larang niku Gus. Lah terus nak larang piye? Kula tumbasi Gus. Lah piro larang sak miliar? Ya wis tuku sak miliar. Mengke kula golekno pembeli ku. Oh, jebule maklar. Wah, kula ya mboten ngarah duwe potongan-potongan ngatos kula mboten duwe. Kudu potongan kok sampean sing duwe. Sing rapati ngaji, ora rapati istiqomah mulan, terus wong ya satu-satunya dalan kepen kondang ya ngono iku. Lah kula wis kondang lewat ngaji. Mboten niat sombong, maksudnya ben sampean ben ngerti, kondang tenan ya para pangeran iku ana Antakusuma barang aneh-aneh. Jadi Quran itu solusi. Kula contohkan sekian contoh guys, sing Quran itu betapa hebat. Kathah tiyang niku umume wong niku gak ada masalah. Dan Quran itu datang dengan cara limangkana yarjuwaha. Agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar, satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran, warjul yaumal akhir. Agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kula niku sering diceritani bapak, bahkan wonten maling kepengin tobat wis ra iso maling, akhirnya mati teng penjara. Niku ditiliki bapak iku mau cerita, "Yi dongano anak kula niku dados tiyang sae." Lho era anak wis hafal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya sekitar roh Indonesia. Anake wong ra iso maca Quran, melok TPQ iso maca. Kula nu nate diparani wali murid teng Jogja. Zaman kula tesih teng Jogja. Tak takoki, preman. Saiki poso. Tak takoki, kenapa kok poso aneh? Anak kula melok TPQ, Gus. Bareng poso ra kuat yo gendong, susu aku isin. Akhirnya poso. Agama ini limangkane selalu ada harapan. Lho nak wis nemu akal entek nakal, lho kiai cek nasihati, sementing husnul khatib. Dikai fasilitas, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi roh wong ra salat, roh wong beling, Islam tetap memberi harapan. Iso wae sampeyan husnul khatib. Kayak apa Islam? Takokno para psikolog, pakar psikolog sak donya. Solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan. Quran ya datang seperti itu, limangkana yarjuwaha wala ta'asu mirrau illa. Kayak apa? Lah saiki kudu rapati ngaji Quran. Kiai apa maca kitab jare mau idho hasanah. Iku wajib sepuro kowe kula yakin wajib. Nasihati mana sih kowe? Dibaleni tahun ngarep ra teko yakin. Wong polir kula pun nate ngomong, kula kan mun bolak-balik teng mriki ya mesti kula pokoke ngergani buyut-buyut kula maca Bukhari. Niki kitab sing kula betoni kitab Bukhari.
Ben sawangane kula goblok dadi nggawa sarah. Nek sampean kan wis pinter, ora usah sarah wis paham. Dadi nggawa sarah kemungkinane loro, saking tawaduke mergo ora iso ngurai matan kecuali dengan sarah, atau berkebutuhan sudah luar biasa, matan tok sudah dilewati akhirnya butuh sarah. Ayo milih ndi. Nggawa sarah kemungkinane dua, gak paham sehingga butuh sarah, atau matan terlalui sehingga butuh sarah. Milih ndi? Sampean aja aku, sampean. Nak gak mergo kowe medhit. Eman tuku dhuwit nggo tuku sarah. Welek-elek wong. Bukhari kan mau pinten Mas? 200.000. Bareng sarah regane piro Fathul Bari? 2.400.000 mundur ya. Lho kula kadang di kanca kiai. Gus kula maca Bukhari ora paham, ya tuku sarah, gak Gus larang. Amit tenan. Kowe ku kiai disalami templek gelem bareng tuku kitab ra gelem. Lho kula niku mboten sombong. Musnad Imam Ahmad ku regane 2.700.000. Kula gadah kalih. Kula niku kitab rata-rata punya 2-3. Beda percetakan. Kula Ihya niku nganti lali jumlahe. Kula gadah Ihya zaman ngaji Mbah Mun. Niku cetakan DKI. Sing tak sinau ni cetakan Toha Putra. Terus kula gadah cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Terus gadah Ithaf nggih gadah kalih. Cetakan Darul Fikr ambek cetakan DKI. Mun hitung cara sampean dhuwitno wis kakuwati niku pun. Mboten niki mboten niat gojlok nggih cerita mawon. Sampeyan tersinggung ya alhamdulillah ben ono perubahan. Ana perubahan. Ya apalo hadis niku nggih fa arju an akuna aktarohum tabian yaumal kiamat. Dawuh Nabi, semua nabi punya mukjizat dan gara-gara mukjizat itu banyak yang iman. Tapi sebanyak-banyak mereka iman tetap kalah ambek mukjizatku Quran. Nah Quran itu fa arju an akuna aktarohum tabian yaumal kiamat. Nabi jelas ngendikan wa inna makana alladzi utituhu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabian yaumal. Mergo Quran nunggoni umat Rasulullah sampai kiamat. Lho ora trimo ning donya Kang sampai kiamat. Cerita tentang tafsir Ibnu Katsir. Sampeyan arep percaya delok Ibnu Katsir tentang surat Tabarok. Niku Quran nunggoni sampean nganti mati wonten tiyang mbuwelinge ra karuan. Wis kok kowe lah mbeling wis. Ya kowe aku ya ora apa-apa. Pokoke terserah lah. Ngono kok sentimen kok cawe wedok kok sensitif. Kok sensitif banget. Apa dhisik sampe mungkar nakir, apa digebuki. Niku terus muncul surat Tabarok itu muncul. Saya ada di dia. Kalau kamu mukuli dia berarti mukuli saya. Loh kamu siapa? Saya kalamullah, saya surat Tabarok. Tapi jari mungkar nakir prosedurnya karena ini fasik harus saya pukulin. Tapi juga prosedur Allah tidak akan nyiksa orang qalban wa al-Quran. Inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Mungkar nakir juga makhluknya Allah, dia juga kena aturannya Allah. Jika kita manusia punya aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid, mungkar nakir juga kena aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid. Memangnya mungkar nakir bebas hukumnya Allah? Nggak bisa. Dia harus tunduk sama hukumnya Allah. Semua makhluknya Allah harus tunduk sama aturannya Allah, termasuk malaikat. Ikramu ahlil Quran wajib. Mungkar nakir juga kena aturan itu. Wah bantah-bantahan. Tapi aku kon tugasnya kon nutuki wong fasik. Iya tapi masalahnya aku ning jero nek nek nutuki wong iku ya kena aku. Akhirnya debat. Ya wis takok pangeran. Matur surat Tabarok mbek mungkar nakir. Teng mahkamah pangeran mboten teng Kejagung mboten langsung teng. Mboten teng hakim donya. Bareng matur pangeran niku surat Tabarok mukadimah ekstrim. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati orang yang menghafalkan saya, famhu anni min kitabik, mendingan rasa jadi kitab buka, gak keren. Ternyata gak iso nyafaati. Terus dawuhe pangeran, sudah ini terserah kamu, silakan syafaati. Akhirnya masyhur syafaatul Quran itu yadfa'u anil adab, tadfa'u anil adab. Makanya Islam itu luar biasa. Ada syafaatul Quran yang menolak terjadinya adab. Ada syafaatul Rasulillah yang menanting orang setelah kena adab. Jadi kita ini baina syafaaten. Ada syafaat yang menolak adab, ada syafaat setelah kita kena adab. Kayak apa nasibnya Islam? Bagus betul. Kita punya dua fasilitas, syafaat qoblal adab sama syafaat ba'dal adab. Kayak apa Islam? Lagi-lagi barokah syafaat yo. Wabe wong Islam sing fasik-fasik, tetep wani Islam mergo dijanjeni syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulane tetep fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Wis ora pinter dhewe. Pun nggih. Anggap bae wis pinter. Pun iki terakhir kula wacana kita, mun terakhir tenan iki pun. Kok kepinteran malah nyaingi aku ribet. Ya masih ora mungkin kan ya mungkin mawon. Kula niku pengajian niku paling pengapesan nek diundang menara. Mriki buyut kula tiyang mriki. Kalian lasem, Mas.
Mbah kula niku namine Sofyan niku garwa Mbak Idris niku Lasem. Terus buyut kula lanang tiyang Lasem, putri tiyang mriki. Terus wis wae ceritane terus akhirnya digo kalah-kalan. Sajane Pak Najib itu mboten Mbah Soleh, mboten Mbah Maksum, tapi gayane mewakili. Iya lah. Repot iki. Gayane ku koyo mewakili buyut-buyut kula. Akhirnya kan ya koyo wajib taat ngono akhirnya sama. Nggih nasib niku napa? Nasib. Kula waca niki terakhir kula waca. Niki kitab namine kitab Al-Muwafaqat karangane Imam Syatibi. Tapi Syatibi yang Al-Usuli. Imam Syatibi itu dua-duanya terkenal. Yang satu ahli sab'ah, nggih ahli Quran. Nggih Syatibi sing terkenal sing dipakai Mbak Arwani ketika nulis napa? Sab'ah. Syatibiyah. Kula sing Khirzul Amani niku napa? Khirzul Amani. Longgo kula kiai dadi rowan, pantese ya rowan. Wonten Syatibi Al-Usuli itu pakar usul fikih. Semua tahu lah. Yang ngarang kitab Al-I'tisam, sekarang kitab Al-Muwafaqat. Ini ku Asy-Syatibi Al-Usuli. Itu ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku redaksine ngenten. Redaksine. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh as-sadiqul amin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Bimillatin hanifiyatin. Terus ketika beliau mensifati millah hanifiyah, faya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Kamu orang dhaif juga difasilitasi Islam. Dulu Sayyidina Utsman itu ketika perang Dzat Usra sumbangannya besar. Tapi mau disaingi wong fakir sing ajurru so'aini. Karena sama-sama 50%. Ada orang zaman perang Tabuk, perang Dzat Usra lah. Itu misalnya nyumbang 1 miliar, tapi itu kadang mau 50% dari hartanya yang 2 miliar. Wonten tiyang datang, ya Rasulullah, tadi malam saya buruh, cara Jawa buruh. Kulo angsal 2 kilo lah kira. Niki sing 1 kilo untuk jenengan, yang 1 kilo untuk keluarga saya. Itu juga 50%. Dan barokahnya mental seperti ini Pak Najib, ribuan orang Islam itu enggak terganggu. Maksudnya betul terganggu enten. Niki rungokno tenan sing saya fikir-fikir nih. Mboten niki cerita tenan. Andaikan yang fakir itu tidak urun beras, maka urunannya Utsman tidak bisa dipakai beli senjata. Karena entek gue konsumsi. Tapi barokah yang fakir itu menyelesaikan dirinya sendiri. Akhirnya jatah uang dari Sayyidina Utsman sakit dikai peralatan apa perang. Umpama zaman perang Indonesia aku sing fakir jaluk beban negara, rasido tuku senjata Indonesia ngelawan Belanda. Tapi barokah yang fakir terus urun telo, urun ya bote, pokoknya akhirnya tentara itu semangat. Jadi sopong fikir gak penting-penting banget. Lo tentara-tentara nasional dulu iso nglawan Belanda penjajah baru kayak fikir-fikir sing sane nyumbang ya bote. Gak ono ning gone sejarah nyumbang pizza. Burger ora ono. Mboten guyon tenan kula niku. Mboten kula tak niati ngaji teng bahas nabi. Kersane sampean gak perlu ngrasa utang jasa. Panjen buyut kula tiyang mriki guys. Kula lah kaya mau mati hayu, gak penting undangane panitia ora penting blas. Jadi Islam ini juga menolong, mungkin tak persaksikan Pak Najib. Terus diterusaken malih wa tahdil kafata fahiman wa ghabiyah. Islam juga menguntungkan milah, nggih. Rujuknya muannas itu milah ya Islam lah. Itu juga menguntungkan sing cerdas, juga menguntungkan sing goblok. Sama tak beri contoh ini kisah nyata. Kula nu gadah candalem. Mbah-mbah Pak Najib niku menangi Badur Rahman. Badur Rahman buyut kula. Kula ndek mbah kandung saking Mbah Putra. Niku namine Mbah Sidik. Mbah Sidik gak ada abah namine Badur Rahman. Lah Mbah Sepuh niku nderekno zaman Badur Rahman mulai perawan alit ngantos terakhir derek kula. Wafate era kula. Mau sepuh sangat. Niku zaman niku sering poso beda Pak Najib. Ya cara sakniki Setu wae Ahad. Mesti Pak Najib milih Ahad tak jamin. Bangsa poso milih guri. Sing keri. Mbah nak bodo ora roh. Lah niku tak crita kula. Kula niku kan ya jare kecelok wong alim nggih, sering maca teng Iyanah lah. Nak ana hisab qot'i khilaf mbek ruyah hukume ngene. Mulai riyen teng Iyanah wis debat kan. Kalau hisabnya qot'i dan muqaddimahnya apa? Benar. Ada yang mengatakan quddimal hisabul qot'i ala ruyah. Sisi tok tetap takdimur ruyah alal hisab subki. Seeling dene pancen wingi golek takbir wedi disalahno akeh dene dadi golek takbir. Golek takbir loro, ana sing hiburan, ana sing nggo nangkal musuh. Tapi apapun itu khilaf wis kunane kuno wis ana khilaf. Zaman teng Iyanah pun dene ana wong bakas lagi kuwi kurang ngaji.
Niku cerita ngeten Pak Najib teng kula. Gus, sakjane ngono niku gampang. Napa, Mbah? Angger tanggal 15 sing ser iku sing bener. Artinya apa? Ada teori nyuwun sewu, ada teori orang awam yang bisa menguji wong pinter. Misalnya ngeten nyuwun sewu, misalnya Pak Najib milih tanggal 1 ku Setu, kula Ahad. Kan ada 15 versi Pak Najib, ada 15 versi saya. Lha iku kok delok jare. Angger sing bunder ser, jebule Pak Najib sing muni, jebule tanggal 15 wis mulai ra bunder, jebule 16. Artinya apa? Islam itu juga fasilitasi nyuwun sewu wong bodoh. Ya iso ngukur pendapatnya wong pinter dengan cara seperti itu. Yo botenan borani kan mau cerita. Jadi Islam sing ahli falak ora kok sing roh falak wong ahli falak tok, wong bodoh lah iso ngukur kebenaran. Ya misalnya sampean gloyor poso iku Jumat. Jebule 15 cara sampean, jebule orang bunder ser. Bareng sing cara wong cara sampean 17 jebule bunder ser. Kan terus ketara di sing salah. Artinya Islam itu ya fasilitasi wagobian fahiman wagobian. Jadi jari sapa wong bodoh iku terus kalah, ndak mesti. Jajal imam dipilihno sing pinter, sing wacanane apik, fikih apik. Enak dadi wong bodoh, Fatihah ditanggung. Loh, jari wong bodoh kan kurang penggawean tapi nanggung wong. Atuk ditanggung kan numpang liwat kan. Swarga kayak ngoten. Pengumuman pertama, wong alim mlebu swarga. Kudu alim allamah, kudu sinau alfiyah ngapal, kadang sekolah didek. Nak gurune Pak Najib kurang makna salahno terus. Pengumuman kedua, dan para pecintanya. Iku mau urun kesolatan, urun mabadik. Enak dadi bodoh wong pinter. Wong-wong sing pinter ku pakar-pakar ku mikir wong bodoh. Enak dipikir-mikir dhewe. Samane Islam ku yo fasilitasi ngoten. Nggih masuk akal Pak. Jadi Gus gampang kok nak tanggal 15 iku delok endi sing ser sesuai tanggal masing. Artinya kula mboten membenarkan pendapat ini ndak, cerita mawon. Orang bodoh juga punya cara nguji akuntabilitas pikirannya wong pinter. Duwe cara. Jangan kira wong bodoh gak dicara riyen nyun sewu zaman sahabat ya duwe cara mencintai Nabi wong bodoh ya duwe cara. Wonten sahabat yo kadang saenake dhewe. Nabi tilik ning daleme. Assalamualaikum mboten dijawab. Akhirnya dibalani Nabi, assalamualaikum sampai 3 kali. Padahal sahabat itu waro albab, dengar sekali kalau Nabi ngendikan assalamualaikum. Walhasil suatu saat cocokan dengan sahabat liya. Nabi tahu nih gonem ya tahu. Piye nak salam, ya salam langsung aku kesusu jawab. Piye jawab salamnya Nabi ku wajib. Gak nak aku rata jawab. Biar dong. Lah alasane mopo? Baru kayak rata jawab Nabi salam ping 3. Jadi aku untuk salamnya Nabi 3, kira mau untuk sitok. Dari sing pinter, wah, cara Jawa wah semangat. Jadi mulai dhisik wong yo maksudnya yo ono wae, madzhab ngono iku yo ono wae. Cocok nggih? Ya. Mboten iki sampean mungkin anut kiai-kiai sing tenanan kula niku ora maca mawon. Tapi akurat kula. Kelebihane kula niku akurat. Timbang sawangane sopan jebule ra akurat, dikira-kira tok. Ngakurat wonten kitabene. Wa tad'uhum binida'in mustarakin daniyan wa qasiyah. Dan Islam itu memanggil-manggil mereka baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Orang yang sekarang baru maksiat, baru salah, baru bergumul dengan dosa juga dipanggil oleh Islam. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sing apik ya diceluk, sing sedang jauh juga diceluk. Islam enggak pernah memutus hubungan rahim. Siapapun boleh jadi orang baik. Yang jelas-jelas asrafu ala anfusihim tetap diceluk la taqnatu mir rahmatillah. Dipanggil-panggil lagi wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum. Maka ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah memanggil bukan mengusir. Makanya ahli sunnah mboten usum, basa takfiri mboten usum. Karena semangatnya itu memanggil bukan mengeluarkan. Mohon niku. Watar fuku bijamil mukallafin mutian wa asiyah. Dan Islam itu sayang sama semuanya. Mutian yang taat ya disayang, wa asiyan juga disayang. Kayak apa orang Islam sing ahli maksiat? Nabi sik ngekeki fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Artinya Islam ini fasilitas sing taat karuan baik. Sing maksiat pun diberi harapan dan Nabi juga menjanjikan mereka dapat hak napa? Syafaat.
Ya tapi ya tahu diri aja syafaat tok ora tau taat ora jelas sih. Mau cerita bahwa Islam itu tidak hanya mikir sing mutian, juga mikir wa asia. Jadi ini kitab Muqaddimah teng kitab Asy-Syatibi Al-Muwafaqah. Niku piyambake ngarang berdasar mimpi ketemu tiang-tiang soleh. Ya terus niki kula persaksikan kersane niki mun kula sewani ini mulai niki. Niki kan wa tahdil kafa fahiman wa hobiya. Terus watat uhum binita'in mustarakin danian wa qasiyah wa tarfuku jamil mukallafin muti'an wa asiyah. Semuanya dapat fasilitas. Nggih ngoten sok diterusno ya. Sanggup bae khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat Gusti. Saya bukan santri jadi saya ngambilnya bisanya Pak atau apa gitu jadi ini saya maksudnya Gus, nanti kalau kepleset maafkan saya. Jadi ini kenapa kita mengambil tema membidik keberagaman. Itu sebenarnya diskusi beberapa ringan antar sahabat-sahabat kolega-kolega dosen. Kita memulai dari hal yang sebenarnya sangat sederhana. Ya kalau agak luas nasional ya levelnya Pak Presiden lah, dia membidik keberagaman yang level nasional seperti itu. Tapi di sisi lain kadang-kala kita juga mikir yang sederhana saja kita kadang-kala rumit. Ya. Misalkan hutan itu kan terdiri dari berbagai macam isinya tuh ya. Ada singo, apalagi di hutan itu. Ada macan, ya ketek-ketekan, munyuk-munyukan, kerak-kerakan, ya toh. Dari yang ketok maupun yang enggak ketok kan. Contohnya yang enggak ketok, ketek delik. Dan lain sebagainya itu banyak sekali. Dan tugas kita itu untuk merangkai itu menjadi pengelolaan yang sustainable. Karena kalau bahasa yang kayak gitu, sustainable, ya manajemen for sustainable forest. Dan sebagainya pokoknya model-model gitu. Ya ini aja kadang-kadang ngurusi alas saja kita itu berhasil nggak tuh Pak ini Pak? Ya gitulah ya nggak usah kita nilai tapi ya begitu pengelolaan alas hutan seperti itu. Sehingga kita harus belajar banyak. Terutama dari yang kadang-kala bukan disiplin ilmu kita, agar kita tahu punya wawasan yang lebih membuat sebuah keragaman sebagai sebuah berkah itu supaya apa? Hutan ya isinya macam-macam tadi itu biar singo ya tetap bisa makan kidang tetap bisa makan suket tetap bisa urip dan sebagainya itu. Sempat ya untuk pangan ya itu menungsa juga dapat manfaat. Jadi tidak ada istilahnya mengambil manfaat, tetapi saling berbagi manfaat. Dan bagaimana pembidikan itu kadang-kadang kita rumit, apalagi dosen-dosen model saya itu wah itu loh. Jadi dia kayak kok isi lewat nomor 0 itu dia jadi kuat kayak apa dan sebagainya. Kita bikin jadi sesuatu yang kokoh, yang utuh dan berkembang. Itu aja intinya. Jadi bagaimana kita terbekali nanti berbagi wawasan, nah istilahnya untuk memiliki macam-macam pelanginya Nusantara itu kayak apa menjadi sebuah sesuatu yang berkah untuk kita. Monggo waktu dan tempat disilahkan. Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiati, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, kami diculik. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini hubungi saya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI, ya terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik mungkin. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik, kalau diculik nggak mau memang saya. Begini, ini kan pengenalan budaya, jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang mas moderator cerita budaya Gunung Kidul. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berduit atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan.
Sehingga misalnya orang Bedui gitu, kita lestarikan budaya. Berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan ini harus melestarikan itu yang apa? Masa melestarikan dengan makna membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku Bedui. Makanya ini kritik sekali besaran. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior kan. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena tadi budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai OTK, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dibiarin. Katanya meneruskan apa? Budaya. Khazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah, namanya Harun al-Rashid, sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi. Itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tadrib kalau dalam bahasa Arab, pengasingan. Mereka kalau bahasa Arab kan Indonesia, karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia. Itu namanya Asyikul Abad atau Asyikul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana, melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Ya jadilah Irian. Itu marganya itu Al-Qadir, sebagian ada yang Al-Qadir. Jika di sana itu banyak orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa sebenarnya Pak Presiden itu. Ali Mukhtar. Itu termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi presiden di Timor Leste. Makanya Irian ini unik. Jadi yang seperti itu tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang perlu dikembangkan itu budaya bagi. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang gunung gitu. Begini, bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita, nomor satu hidup itu harus bahagia. Caranya gimana? Ya mensyukuri yang sudah. Termasuk kita sebagai minoritas harus syukur. Karena kalau fakultas ini tidak sehat, itu punya alibi. Kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan kita. Jadi kalau kecil itu harus disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barokahnya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas tidak punya gelar. Saya sering ngaji di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak dapat kerjaan ya pantas tidak punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar itu. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu, terus mensyafaati yang gelarnya SEK dapat pekerjaan. Karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik. Banyak orang nggak punya gelar, mimpinnya punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang yang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar, saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter kaya. Anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman, sak fungsinya itu pinter mana gitu. Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mati. Jadi kalau tak teliti jelek, oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu.
Kalau nanti manfaat juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup gitu. Makanya saya ini termasuk kiai pembela kaum bodoh. Itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jawa Timur, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma. Trauma kadang kepinteran itu ya, kepinteran itu satu. Makanya ada pepatah di khazanah kita namanya inna minal ilmi la jandan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya. Indonesia kan sering bersikeras. Kalau NU itu misalnya awal Ramadan Minggu, kalau Muhammadiyah Senin, kalau Naksabandiyah ini Sabtu ngambil lebih awal. Jadi kan Sabtu, Minggu, Senin. Orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada yang ahli astronomi, ahli falak, ahli apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau menurut ukuran akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Mbak Abdurrahman. Saya ini cucu dia betul, dari bapak saya, mbak saya bisa setia. Dan benar-benar warga Indonesia, buyut kita orang Indonesia. Dan berjuang dulu buyut saya biayai pasukan kemerdekaan. Jadi keren saya ini jadi. Nah itu bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa Gunung Kidul, pakai bahasa Pamit dan gitu. Saya itu heran sama orang-orang di TV kok bisa memperdebatkan tanggal 1, 2, 3. Itu sebetulnya gampang. Gimana Mbok? Saya manggilnya Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, orang Jawa bener sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi hitung saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, hitung saja. Tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 13. Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15. Menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu masih bengkok atau masih bengkel-bengkel, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, uniknya orang Indonesia itu nggak pernah mikir, mau mikir gini, foto-foto orang komat itu apa tukaran. Gitu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Bagasito, terus istimanya kapan, kondisinya kapan. Dan itu wilayah kita, ada wilayah perhutanan pasti. Wilayah. Kalau wilayah itu tidak bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama. Berarti yang bilang akad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detail, yang susah. Tapi kita ini kadang kumuluhur jadi ahli ilmu. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi Nyun Sewu, orang-orang yang miskin di tengah hutan, orang-orang bedui. Kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka, karena enak mereka jadi tonton. Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar, atau jadi dosen, atau jadi rektor, itu seneng kalau kampungnya seperti dulu. Masih ada mak-mak yang miskin bakul serabi. Kita artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti dulu. Mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli ilmu. Makanya ada pepatah inna lil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya harta. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Bapak saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas saya senang. Kok rektor? Enggak, sekedar naik kelas. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya bukan mas. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya kita ini kan budaya ya. Guru saya, ya Jimmy Mujibur itu abahnya paling senang cerita itu. Ada seorang kiai itu alim alama, kalau dalam bahasa pondok itu alim alama. Kalau sini ya kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah mempunyai ilmu, sudah.
itu kiainya itu pikirannya santri kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Itu sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat musola. Wah ini sudah gak bisa ditoleransi. Ada santri yang akhirnya gak kuat tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, Anda sealim itu kok bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya, itu dekat apa musola berdiri. Tapi kata kiainya, bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang alim. Yang bodoh itu mbak saya. Artinya mungkin orang-orang belum gitu, meskipun mungkin gembala kampungan, keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Jika dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang, terus sudah puber, sudah dewasa. Tahu-tahu nggak punya metode untuk menternak anak. Nah ini makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri sebagaimana keangkuhannya harta. Yaitu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saya tadi di UI bilang, apapun hebatnya Menteri Pertanian, kalau petani nggak mau nanam padi mau apa? Sebetulnya kalau kita ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Petani. Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Jadi barokahnya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak yang nanam. Nah kenapa mau nanam? Barokahnya goblok kalau pintar nggak mau nanam. Di mana-mana itu bela orang bodoh. Bukan apa-apa, karena yang bela sudah ada. Makanya saya bela. Kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya tak muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak ada. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis itu. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya sering di luar juga. Apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita khazanah saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya jenengan, kalau dalam bahasa Arab namanya tasonno atau tasoful, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang hutan, ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, enggak. Namanya gasak wilayah saya. Jadi aturan main harus jelas. Itu orang-orang sufi, cara bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya berikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50.000. Terus bilang, Pak Sufi ini uangnya tidak cukup, dagingnya harganya 70.000, uangnya hanya 50.000. Ya sudah, murahkan lagi. Uang 50 saja gak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya ada usah beli kan gampang. Ada orang sufi itu, artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000 itu karena ingin beli. Apa karena harganya 70.000? Ingin beli. Karena ingin beli. Coba kalau kamu gak ingin beli kan gak penting mahal apa enggak. Itu orang sufi itu unik. Dan mungkin kalian yang di sini ada yang sufi, makanya gak paham. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi Alphard itu mewah, itu karena Alphard itu super, apa karena ingin dilihat orang lain? Karena ingin dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang ngiranya Alphard itu kayak Paul Tepak, kamu kecewa? Artinya apa? Ternyata manusia ini butuh pengakuan orang.
Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul itu juga ngelek pening pilih. Wah, kecewanya kayak apa? Dia bangga ke artisannya karena dielulukan kan. Ini artis ibu kota itu antik. Wah, itu bilang top apa gitu. Coba datang ke Gunung Kidul terus orang tinggal panggil apa? Musiknya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia itu nggak mau kecuali diakui orang lain. Kemudian saling mengaku, itu orang menyebut budaya. Nah, lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahlul ilm atau para ilmuwan itu nganggap mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjaga. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak. Makanya tidak perlu ditambahin saya. Saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar apa? Bahwa seperti ini semua itu ya barokahnya orang-orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional gitu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angen-angen itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan, hantu tadi, gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik Al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Rezeki, tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya ngalami seperti ini, saya mau jadi orang sufi saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus mengelola hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam apa ya? Tapi angan-angan ya bener kan, karena waras itu harus mikir itu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jargonnya itu repotnya jadi orang waras. Repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras? Repot orang waras kan harus mikir. Singkat cerita sama gurunya terus digojlok begini. 5, kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih makan? Sehingga dia terus mikir, selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi. Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, itu didatangi malaikat Israel. Saya ini Israel, pencabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya, Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan. Kamu seorang-seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kamu nggak bener Israel. Pikirkan masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel, karena nggak pernah sekolah kan Israel. Gak bisa terus kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu nggak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi? Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, dia ajari. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayal khalilah. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih?
Nabi Israel, apa malaikat apa? Oh logikanya ada gitu. Kamu siap gak ketemu yang kamu kasihin? Siap. Ya sudah mati. Tapi mati bener yang pakai Israel, bukan bom bunuh diri, mati prosedur. Makanya mati prosedur. Pakai Israel, kan normal lah maksudnya. Jadi pembanding mulai dulu itu lah. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1A, B, C dalam kondisi darurat. Itu di pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang kita. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Timur itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya gini, aina diyarunnas, masyarakat terbaik mana? Saya mau nginep di rumah orang yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, aina syirarunnas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat wahyu. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya aina diyarunnas, harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Karena orang baik itu tidak ingin bunuh, tidak ingin rampok, tidak ingin maling, ya enak. Gendena Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya aina syirarunnas, mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk. Terus kata Nabi Isa, ana nabiyun bimanzilatit tabib udawil marad. Saya ini nabi. Nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu fakultas kehutanan cari hutan yang seru apa yang nggak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tak? Ya itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dari yang rusak jangan jadi. Ya. Jadi logika itu terbangun. Makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, tapi yang senang nggak banyak. Karena fungsi kiai itu dandani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga, bisa saja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakitan kan potensi Maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama tidak saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil qiyamah. Kayak apa budaya kita? Keagungan kita. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik, bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman. Dibalik langsung bisa. Karena pakainya seperti itu, Ya sama lagi berteman orang nakal nggak boleh. Bina orang nakal boleh. Bisa bina kalau berteman. Dibalik itu. Sehingga itu khazanah kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi Indonesia. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi itu sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling geser. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang ditangkap elek, mulai sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit cara Jawa itu dari sing waras sama. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri.
Dia tentu tidak bisa maksiat, mau lihat perempuan cantik yang nggak bisa, kebar yang nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal, karena nggak ada orang baik. Semua pimpinnya nakal, semua selainnya nakal. Akhirnya dia ngalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus-kasus itu ngalami satu suasana yang dia diperingatkan Allah langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini, sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan, ada lembaga penerima zakat misalnya. Akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah di sini terus kebudayaan kita adalah nerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debat, ya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan. Dan nggak apa-apa, tetap jadi dua istihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang baik. Dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang dipenjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Negara. Itu salahnya siapa coba? Gak ada yang salah. Barokahnya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Hitung saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrun itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama, kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi gunjingan, wali pembayar WTS. Tapi setelah jadi gunjingan belum selesai, hari kedua sedekah sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama, ini hadis sokai ada di Bukhari, ada di Muslim, itu hadis sokai. Ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi kunjingan terus, wali ini kira-kira kalau sekarang dibakar kira-kira gitu. Karena jadi kunjingan terus dia bilang, saya tadi tanya sama WTS-nya, kenapa kamu jadi WTS? Karena saya butuh uang, sudah tak kasih uang, kamu jangan melakukan itu. Copet ya ditanya, kenapa kamu nyopet? Karena ini punya uang, sudah tak kasih uang, nggak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar. Sama, orang tidak soleh bayari copet, kan modali. Datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biayai duluan gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti. Kalau kamu nyopet ini dapat apa? Dapat uang, sudah tak kasih, kamu gak usah. Jadi khazanah kearifan kita, ini budaya kita, kearifannya tuh Pak. Nah yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu nggak boleh lama-lama. Nanti seperti Mas Joko tadi. Yang terakhir itu, ada kearifan, ini kenangan saya di UGM sini. Dan saya mohon jangan diundang lagi ribet nanti. Kalau dipaksa ya nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair, ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materi ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua, harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau gunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng, itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia kiai termasuk orang mulia kayak Pak Budi
di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi, mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syatahu fa'azar. Pohon pisangnya gitu, mau buah itu kalau sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap, dia baru mau buah. Karena dia jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikutnya. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Itu yang disebut Kazar in akhraja syatahu fa'azarahu fastahu. Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika cara orang Jawa kuno itu kalau nasihati, dong ojo entek-entekno, ngeman neng anak cucu. Jika mereka meskipun punya rumah, bikin rumah. Meskipun mereka nggak akan menani kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau kena sampai nandur gopo bang, dia kasih mati. Orang itu benar anak putuku yang mangan. Ketika ditanya, kenapa anak putuku yang mangan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut. Sekarang kolam yang kamu makan mangga itu kan tanah itu kamu. Kamu tidak nanti kolam, paling orang tua harus mati. Itu sangat egois. Kearifan babat kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya. Yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini itu ada bersama dengan teman-teman dari UGM dan juga ada di Kudus. Dan ini beberapa judul yang mungkin bisa sesuai. Yang pertama adalah benarkah jimat sakti Gus Baha, bongkar rahasia rompi ontokusumo dan logika keramat para leluhur. Kemudian jangan merasa besar Gus Baha, rahasia hidup tenang tanpa gelar dan kearifan pohon pisang. Lalu ada ketika Israel didebat Nabi, Gus Baha menjelaskan rahasia tirakat anak cucu dan logika cerdas menghadapi takdir. Nah teman-teman, banyak yang bertanya-tanya, benarkah Gus Baha memiliki jimat sakti berupa rompi ontokusumo peninggalan Sunan Kalijogo, atau adakah rahasia lain di balik keberkahan hidup beliau yang begitu luar biasa? Dalam ngaji terbaru kali ini, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha tidak hanya menjawab desas-desus tersebut, tetapi mengajak kita menyelami kedalaman logika tauhid dan kearifan lokal yang sering kita lupakan. Gus Baha membongkar mengapa tirakat leluhur adalah aset paling berharga bagi anak cucu di masa depan. Video ini berisi mutiara ilmu yang sangat aplikatif teman-teman. Di antaranya yang pertama adalah mengenai misteri rompi ontokusumo dan tirakat. Penjelasan Gus Baha tentang berkah doa leluhur dan bagaimana sejarah masa lalu menjadi pondasi kekuatan spiritual saat ini. Lalu ada logika gelar dan versus petani, sebuah kritik cerdas bagi dunia pendidikan. Mengapa sarjana ekonomi justru dipikirkan oleh pengusaha yang tak bergelar, dan siapa yang lebih berdampak, sarjana pertanian atau sang petani langsung. Lalu ada keadilan menjadi orang kecil. Gus Baha menjelaskan mengapa menjadi orang yang biasa saja terkadang lebih mudah dan selamat daripada menjadi orang besar yang memikul beban kuasa. Lalu ada cara cerdas cek awal puasa, yaitu solusi praktis bagi orang awam untuk membuktikan hitungan hilal hanya dengan melihat bulan purnama. Lalu ada debat Nabi Ibrahim versus malaikat Israel, kisah dramatis dialektika logika saat malaikat maut datang menjemput, sebuah perjalanan atau pelajaran tentang kedekatan hamba dengan sang Kholik. Lalu ada filosofi pohon pisang dan padi, rahasia regenerasi hebat dari alam. Mengapa pohon pisang tak mau mati sebelum anaknya tumbuh? Sebuah pelajaran kepemimpinan dan kearifan orang Jawa. Lalu ada eksistensi dan manhaj dakwah, perbedaan gaya dakwah Nabi Isa alaihissalam yang lentur dan Nabi Yahya yang keras, serta bahayanya ulama yang uzlah menyendiri namun membiarkan umatnya dipimpin oleh orang yang buruk. Nah, kajian ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan ilmu, karena ilmu punya sisi sombong yang sama dengan harta. Mari kita belajar menjadi padi yang menua bersama anak-anaknya agar kita bisa mulia bersama, bukan mulia sendirian.
Nah teman-teman, dukung channel ini dengan cara subscribe untuk update kajian rutin ngaji Gus Bak terbaru 2026. Like dan share jika video ini membuka cakrawala berpikir teman-teman, dan tulis komentar poin nomor berapa yang paling menyentuh hati teman-teman di acara ngaji Gus Bak pada kali ini. Itu saja teman-teman, terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.